Yon selama sundarmang sedang ikutin sebagai Sony Xperia 10 Mark VII dan merupakan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat Anda. Jadi ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disajikan dengan layar yang sama seperti yang Anda lihat di perangkat saya, dan di sini Anda ingin memilih bahasa yang diinginkan. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki banyak sekali pilihan bahasa. Selanjutnya, kita cukup klik mulai setelah Anda memilih bahasa Anda, dan kita akan mendapatkan beberapa informasi penting. Saya menyadari informasi penting seperti garansi, keselamatan, dan lain-lain. Nah, ini adalah dokumen legal yang paling bisa dibilang aneh yang pernah saya lihat. Jadi Anda sebenarnya tidak tahu apa yang Anda setujui, dan cara penulisannya membuatnya terlihat seperti tidak terlalu penting. Kerja bagus, Sony. Saya sekarang udah bisa mengandalkanmu untuk mencoba merugikan orang lain. Jadi mari kita lihat informasi pentingnya. Oh wow, coba lihat. Kita punya hal-hal lain seperti masa garansi, tentang garansi, syarat garansi khusus negara atau wilayah, panduan keselamatan dan penggunaan yang efisien, beberapa nilai SAR untuk Inggris dan Uni Eropa, pernyataan regulasi ekspor merek dagang, dan pokoknya saya tinggal klik selesai, terserahlah. Sekarang lanjut, kita punya pengaturan menggunakan perangkat lain. Jadi jika kamu punya ponsel kedua, mungkin kamu akan melihat pop-up di sana. Jadi saya akan ambil ponsel saya kembali dulu. Bisa nggak saya kembali? Nggak bisa. Oke. Ya sudahlah, saya nggak akan tunjukkan karena perangkat sialan ini nggak bisa kembali. Pengaturan yang hebat. Jadi biasanya kamu dapat pop-up, tapi tadi saya tutup tanpa sengaja waktu menutup aplikasi pesan saya. Dan setelah kamu menutupnya, pop-up itu tidak akan muncul lagi, dan di perangkat luar biasa ini kamu tidak bisa kembali. Karena entah kenapa kamu tidak boleh benar-benar mengubah pengaturan jika kamu memutuskan ingin mengaturnya dengan cara berbeda. Oke, lanjut. Sekarang kita kesambungkan ke Wi-Fi. Langkah ini sepenuhnya opsional. Kamu tidak perlu melakukannya kalau memang tidak mau. Dan kalau mau, kamu tinggal masuk saja. Dan saya langsung sambungkan satu dengan cepat. Selanjutnya kita punya bagian untuk mencentang berikut ini. Kamu harus setuju dengan perjanjian lisensi pengguna akhir, dan yang kedua itu opsional, jadi jangan dicentang, pokoknya jangan, apapun itu kalau opsional kamu sebaiknya tidak pernah setuju. Lanjut, menyiapkan ponselmu, seolah-olah sebelumnya kita belum punya cukup waktu. Jadi di sini kita sampai di halaman masuk Google. Sekarang ini opsional, kamu tidak perlu masuk. Tapi kalau memang berencana mengunduh aplikasi dari Play Store, kemungkinan besar kamu ingin masuk. Saya akan abaikan saja ini dan lanjut ke halaman berikutnya. Ya, lewati proses masuk. Sambungkan ke jaringan seluler. Sekarang kamu bisa melakukannya dengan memasukkan kartu SIM atau menghubungkan eSIM seperti yang bisa kamu lihat di sini. Halaman ini menurut saya hanya akan muncul jika kamu sudah terhubung ke Wi-Fi. Karena untuk mengatur kartu SIM atau eSIM secara khusus, kamu memang memerlukan koneksi jaringan. Di sini kita bisa memilih PIN. Secara default, sistem memilih PIN 4 digit. Tapi kamu bisa mengubah opsi kunci layar dan memilih pola atau kata sandi dari opsi lain, atau kamu juga bisa melewati perlindungan sama sekali. Sekarang saya sebenarnya akan memilih pola karena tanpa perlindungan apapun kita tidak akan mendapatkan halaman ini. Jadi atur sidik jari kamu karena perangkat ini memang memiliki sensor sidik jari di sini. Kamu juga bisa menambahkan sidik jari kamu. Saya akan memilih tidak sekarang. Saya tidak ingin menambahkannya, saya kan hanya ingin menunjukkan ini saja. Dan kamu juga bisa melihat bahwa tidak ada pengenalan wajah, meskipun perangkat ini memiliki kamera selfie.
Bagaimanapun lanjut, kita punya layanan Google seperti pemindaian lokasi dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Sekarang kamu bisa mematikan semua ini, tapi jujur saja ini Google. Bukan berarti opsi-opsi ini benar-benar berpengaruh apa-apa untuk Google. Dorepa akan tetap mengumpulkan data kamu dengan cara apapun, dengan atau tanpa izin kamu. Saya cukup yakin soal itu. Dan kalaupun mereka tidak melakukannya, ya, maka tidak akan ada kasus seperti misalnya penjahat yang ditemukan karena mereka memutuskan untuk membawa perangkat mereka, meskipun misalnya dalam mode pesawat yang seharusnya memutuskan koneksi dari segalanya. Tapi entah bagaimana perangkat itu masih bisa dilacak. Apakah kita benar-benar tidak mengirim data pengguna dan diagnostik atau menggunakan lokasi jika saya mematikannya, kalau kamu masih bisa melacak saya? Hanya karena kamu tidak melakukannya lewat cara-cara yang disebutkan di sini, bukan berarti tidak ada cara lain yang bisa kamu lakukan yang tidak kamu sebutkan. Jadi, ini sama sekali tidak berarti apa-apa di sini, bahwa mereka tidak akan menggunakan Wi-Fi dan GPS untuk melacak saya. Mindar ngendi hanya akan menggunakan Bluetooth atau omong kosong lain yang memungkinkan mereka menentukan lokasi saya secara tepat. Jadi sebenarnya tidak masalah apa yang kamu lakukan di sini. Pada akhirnya, ini adalah Android dan ia mengumpulkan jumlah data yang paling tidak masuk akal yang bisa kamu bayangkan, yang bahkan tidak kamu ketahui. Baiklah, lanjut. Kita punya pilihan browser dan mesin pencari. Oke, jadi kita punya beberapa browser yang berbeda. Nah, ini bukan semua browser yang bisa saya pilih sejujurnya, tapi inilah yang diputuskan Google atau mungkin dipaksa untuk ditambahkan sebagai opsi selain Chrome. Karena kamu tahu monopoli itu buruk saat ini diluncurkan, tapi entah kenapa sekarang dianggap baik. Jadi kamu bisa memilih mana saja yang kamu mau. Saya pribadi menggunakan Firefox karena itu salah satu dari sedikit browser yang tidak berbasis Chromium, yang berarti tidak berbasis Google, yang pada akhirnya berarti Google tidak bisa mengumpulkan data, kecuali ya masih berjalan di Android. Jadi saya memang tidak sepenuhnya benar, tapi tetap lebih baik daripada Chrome. Selain itu, kita juga bisa memblokir iklan dengan lebih mudah menggunakan browser seperti Firefox. Karena jujur saja, Google sedang gencar-gencarnya memerangi iklan. Jadi sekarang ini jadi sedikit lebih merepotkan. Selanjutnya, kita punya mesin pencari. Saya bisa bilang ini adalah daftar mesin pencari yang sangat kecil karena sebenarnya ada sangat banyak mesin pencari yang bisa kamu pilih. Tapi ya, ini alasan yang sangat buruk untuk daftar mesin pencari. Jadi pilih saja apapun yang kamu mau dari sini. Kamu jelas bisa mengubahnya nanti. Kamu bisa membuat tautan manual ke mesin pencari apapun yang kamu inginkan di pengaturan. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting. Selanjutnya, lanjutkan pengaturan. Maksud saya, ya, saya belum selesai. Jadi, mari kita lanjutkan. Ngomong-ngomong tinjau aplikasi tambahan. Jadi ini hanyalah spamware yang ikut terpasang di perangkatmu. Kita bisa sama sekali tidak memilih semuanya, kecuali kamu memang ingin beberapa aplikasi ini terpasang. Kalau begitu, cek satu persatu. Mungkin kamu ingin Google Home atau entahlah, mungkin wallet supaya kamu bisa membayar dengan perangkatmu. Tapi kemungkinan besar, sebagian besar dari aplikasi ini bukanlah yang kamu cari. Selanjutnya kita punya mode navigasi, kita punya gesture dan kita punya tombol. Setidaknya saya akan memilih gesture karena itulah cara yang saya sukai untuk menavigasi perangkat saya. Ada lagi? Info control? Gak itu saya. Jadi tidak, terima kasih. Kamu bisa klik selesai. Dan seperti yang kamu lihat, ini membawa kita ke layar utama dengan perangkat yang sudah sepenuhnya diatur. Jadi jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton. Dalam hal ini, Firefox sedang mengunduh secara otomatis.